Ini Bu, saya kesini tuh ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama Ibu Ya. tentang dilema etika atau ya rujukan moral seperti kasus-kasus yang pernah Ibu alami Bu ya. Jadi yang pertama itu yang mungkin ingin saya tanyakan Bu, itu bagaimana Ibu itu dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang dilema etika yang ada di sekolah SDN 05 ini Bu, seperti itu Bu. Jadi selama ini kalau seandainya terjadi kasus-kasus yang dilema etika seperti itu, kita pelajari dulu Pak, kasus itu apa. Nah nanti kita berusaha memberikan keputusan dengan cara musyawarah. Seperti itu Bu ya. Ya. Jadi caranya bagaimana Bu? Bagaimana Ibu itu dalam pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus itu yang mempunyai kepentingan yang sama-sama benar. Maksudnya kasus itu yang membingungkan, asal yang A benar, yang B benar, itu seperti apa dalam menanggulanginya, langkah-langkahnya Bu? Kalau seandainya kita bertemu dengan kasus-kasus semacam itu, saya sebagai kepala sekolah tidak memutuskan sendiri Pak ya, tapi saya berusaha untuk mengajak beberapa guru, atau kalau kondisinya cukup di sekolah dengan guru, kita cukup mendatangkan guru yang kira-kira guru itu memang memahami permasalahan tersebut. Nanti dari guru-guru tersebut ada masukan-masukan, nah lalu kita bisa memutuskan bagaimana putusan tersebut. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi kalau saya itu Bu, langkah-langkah awalnya itu seperti apa Bu ya? Langkah-langkah awal yang Ibu lakukan itu, apakah yang seperti tadi atau ada lain? Saya itu Bu, langkah-langkahnya Bu. Yang pertama-tama mungkin kalau kita pahami dulu Pak, kasus itu apa namanya, kasusnya kasus apa. Nanti setelah itu baru kami selaku kepala sekolah mencari guru yang mungkin memahami hal-hal yang berhubungan dengan kasus tersebut. Di sini kami lebih mengedepankan musyawarah Pak ya, dengan guru-guru senior maupun guru-guru yang lain untuk bisa memutuskan. Nah, dari situ baru saling guru-guru memberikan pendapat, baru kita musyawarahkan, sama-sama memberikan keputusan yang terbaik untuk penyelesaian kasus tersebut. Terus ini Bu, dalam kasus-kasus itu tuh hal-hal apa yang selama ini yang maksudnya tuh hal-hal yang memudahkan Ibu, yang efektif agar kasus itu mudah diselesaikan seperti itu. Nah, hal-hal yang apa yang bisa memudahkan itu? Kalau kami selama ini Pak ya, setiap ada permasalahan kami lebih mengutamakan tadi berkolaborasi, kerjasama dengan guru-guru yang memang memahami, berkompeten untuk mengatasi masalah tersebut Pak. Jadi kami melibatkan Bapak Ibu guru yang memang betul-betul kompeten, yang sudah punya pengalaman yang banyak dengan masalah-masalah tersebut Pak. Ya, terus kerjasama. Ini Bu, apa tuh namanya? Selama ini ada nggak Bu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Istilahnya tuh ada kasus-kasus yang menantang lah, yang kira-kira yang menurut Ibu tuh pernah tidak ngalaminya saya itu? Kalau kasus-kasus yang agak menantang itu kalau kita bersinggungan dengan wali murid yang agak punya temperamen Pak. Temperamen keras, misalnya tidak mau menerima kondisi keadaan anaknya tersebut. Nah mungkin seringkali yang kesana Pak, yang berhubungan dengan wali murid yang temperamen terutama. Pokoknya kasus yang menantang itu ya kasus yang melibatkan di luar warga sekolah lah Bu ya. Seringkali terlibat warga sekolah yang tidak memahami kondisi sekolah. Karena mereka sudah memberi keputusan sendiri, sementara mereka tidak tahu bagaimana kondisi sekolah atau kondisi kasus yang sebenarnya. Jadi ribut Bu ya. Iya, yang sering bikin masalah. Jadi ini Bu ya, dalam penyelesaian masalah itu apakah itu tuh diselesaikan pada waktu terjadi masalah atau dilakukan itu harus ada jadwalnya Bu? Misalnya masalah hari ini Ibu jadwalkan besoknya atau bagaimana itu?
Nah, sebenarnya untuk hal tersebut tergantung permasalahannya Pak. Kalau seandainya permasalahan itu bisa diselesaikan saat itu dan memang tidak membutuhkan atau pemanggilan orang lain di luar sekolah dan pada saat itu bisa diselesaikan, kita selesaikan hari itu. Jadi tidak perlu menjadwalkan. Kecuali kalau memang itu membutuhkan ada pihak-pihak luar yang harus dilibatkan. Nah kita ikut pemanggilan terlebih dahulu. Nah itu yang akan terjadwalkan, gitu Pak. Kalau di sekolah kami. Terus kira-kira Bu, dalam penyelesaian itu adalah apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang dalam penyelesaiannya itu bisa mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Saya itu. Keputusan itu kita melibatkan orang-orang tertentu Pak ya, terutama guru-guru yang senior, guru-guru yang sudah berpengalaman. Kemudian kita juga sesekali melibatkan komite kalau memang hal itu berhubungan dengan wali-wali. Oh iya. Jadi sangat inilah Bu ya. Jadi mungkin sangat membantu saya dalam istilahnya melakukan penyelesaian untuk etika yang ada di sekolah ini, terutama di lingkungan etika. Jadi Bu, ini yang terakhir Bu ya. Dan yang terakhir, dari semua yang tadi ya, dari semua permasalahan itu, apalah Bu pembelajarannya yang bisa didapat atau dipetik dari pengalaman Ibu dan yang sudah itu, pengalamannya apa ya? Pengalaman yang bisa diambil Pak selama penyelesaian masalah sekolah. Yang pertama ya, kita harus kita memperbanyak wawasan dengan semakin banyaknya masalah yang kita hadapi, Pak ya. Kemudian kita juga lebih bijak dalam menyelesaikan masalah dan memberikan keputusan. Dan selain itu kita juga pelajaran kita berkolaborasi, bisa bekerja sama, bahwa kita itu melibatkan diri dengan ada lingkungan yang sekitar kita, terutama guru. Itu yang bisa sudah Bu ya. ya. Mungkin cukup sekian dulu Bu ya kita hari ini, mungkin dan waktu saya berbicara sama Ibu tentang apa-apa untuk kedepannya. Dan terima kasih atas waktunya Bu ya. Sama-sama. Dan terima kasih. Selamat ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Bu ya. Jadi Bu, ini saya datang ke sini ingin bertanya tentang permasalahan tentang etika yang ada di sekolah SDN Satu Simpang ini. Bu, di sini saya akan bertanya kepada Ibu Kepala Sekolah tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin Ibu sudah alami dan Ibu selesaikan. Ini yang pertama ini Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan istilahnya dilema etika atau bujukan moral itu Bu yang ada di SDN 1 ini? Ya baik Pak. Biasanya saya kalau ada permasalahan di sekolah, ya, Bu. Saya terlebih dahulu melihat kasus apa yang sedang kami hadapi ini. Apakah kasus antara guru dan murid atau memang kasus yang dialami oleh guru-guru yang ada di sekolah sini. Gitu Bu ya? Iya. Jadi dibedakan gitu. Ini kasus guru dengan murid atau murni kasus guru yang tidak melibatkan murid. Jadi selama ini kalau Ibu itu menyelesaikan atau pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya permasalahan itu ada dilema itu tuh. Misalnya ada dua kasus itu sama-sama benar kasusnya itu, jadi sama-sama
bingung bagaimana itu cara mengatasinya itu. Ya kalau ada kasus seperti itu Pak yang membingungkan kan karena Ya. keduanya benar gitu kan. Hmm. Jadi saya biasanya meminta pendapat pada guru-guru yang lebih senior atau mereka yang menurut saya memahami kasus yang sedang kami hadapi ini. Jadi biar ada pertimbangan bagaimana seharusnya kami mengambil keputusan. Oh iya ya. Jadi langkah-langkahnya seperti apa Bu? Langkah-langkah prosedur yang biasanya Ibu lakukan untuk kasus-kasus seperti itu. Langkah-langkah istilahnya dari awal apa-apanya itu seperti apa langkah-langkahnya itu? Oh iya, ya tentu yang pertama kita identifikasi dulu Pak kasusnya itu. Identifikasi dulu kasusnya itu berhubungan dengan apa tadi yang guru dengan murid atau memang kasus guru. Kemudian setelah kita identifikasi, kita tentu tadi melakukan minta pendapat pada mereka yang lebih berpengalaman menghadapi kasus-kasus seperti ini. Jadi jangan sampai nanti ketika kami mengambil keputusan itu salah gitu, keputusan yang diambil itu bisa merugikan gitu. Terus Bu ya, hal-hal yang biasanya ini Bu ya, yang biasanya efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus itu lah. Maksudnya hal efektif itu cara-cara efektifnya Bu, yang biar keputusannya itu tidak salah itu seperti apa kayak itu? Oh iya, ya seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya minta pendapat kepada mereka yang lebih berpengalaman gitu Pak. Jangan sampai kasus ini kita sudah pernah ambil keputusan ternyata keputusan yang kita ambil salah. Jadi jangan sampai terulang lagi seperti itu. Oh iya Bu ya. Terus misalnya ya, dalam penyelesaian kasus itu apakah itu Ibu langsung misalnya ada kasus ya? Ada kasus itu langsung diselesaikan hari itu di tempat itu, atau Ibu tuh mempunyai jadwal itu yang apa misalnya yang bisa penyelesaiannya itu memerlukan jadwal kayak itu Bu untuk menyelesaikan. Apakah langsung ada ketika ada masalah diselesaikan, apa harus ada jadwal dulu dalam penyelesaiannya? Kalau dibilang jadwal itu bisa nggak Pak? Soalnya ya tentu tadi langkah-langkahnya kan kita identifikasi dulu kasusnya kan. Nah, otomatis setelah diskusi dengan guru-guru senior, jika bisa diselesaikan saat itu juga langsung kami selesaikan. Tapi bila perlu waktu, apalagi kalau kasusnya misalnya antara guru dengan murid, terus ketika itu sudah melebihi sudah agak berlebihan gitu kasusnya, tentu akan melibatkan orang tua. Nah, jadi kita perlu waktu untuk melakukan koordinasi dengan orang tua. Seperti itu. Jadi dari permasalahan tadi itu yang ada di sekitar Ibu itu kira-kira ya, itu ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di setiap kasus-kasus ini Bu. Faktor-faktor atau seseorang atau apalah yang bisa yang tadi Ibu itu bisa mempermudah kayak itu. Ada nggak Bu? Orang maksudnya ya, yang bisa membantu menyelesaikan masalah ya tentu semua guru di sekolah sini Pak. Karena setiap ada permasalahan tentu kita selalu berdiskusi dengan guru-guru bagaimana pendapat guru-guru jika ada kasus seperti ini. Bagus Bu ya pendapatnya. Jadi ini yang terakhir Bu ya. Iya Pak. Yang terakhir ini dari semua yang saya tanyakan tadi Bu ya, itu kasus-kasusnya kan ya lumayan ada banyak lah kasus tadi ya, yang macam-macam kasus. Iya, Pak. Jadi apa kesimpulan Ibu itu kalau kita itu menangani sebuah kasus dalam pengambilan keputusan itu apa itu istilahnya kesimpulannya? Bagaimana cara kita pengambilan keputusan itu seperti apa seperti itu? Ya, oke, berarti kami jika menghadapi kasus-kasus
Tentu setiap akan mengambil keputusan akan disesuaikan dengan paradigma dilema etika tadi Pak ya. Kemudian langkah-langkah yang diambil juga harus runtut agar permasalahan dilema etika ini tadi yang membingungkan tadi bisa diselesaikan dengan baik. Oke, ini sudah Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Saya sangat terima